Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Good morning everybody. How are you? Just fine. Good morning everybody. How are you? Just fine. Good morning teacher. Good morning my friend. Good morning everybody. How are you? Good morning everybody. Just fine. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali dengan Bunda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan kita ya. Nah teman-temanku semuanya, anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang alam semesta ciptaan Allah. Subtemanya gejala alam, subtemanya macam-macam gejala alam, dan spesifikasi temanya yaitu gunung meletus. Tetapi sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu ya sama-sama. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok lusa tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Istighfar dan doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, serta berikanlah kepadaku kepahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-temanku semuanya, anak-anak tercinta, tadi di awal Bunda sudah menyebutkan pada hari ini kita akan membahas tema alam semesta ciptaan Allah. Subtemanya gejala alam dan spesifikasi temanya tentang apa? Iya hebat, tentang gunung meletus. Nah masih ingat kan minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya hebat sekali, minggu kemarin kita belajar tentang benda-benda langit. Coba sebutkan dulu apa sih yang termasuk benda-benda langit? Oh subhanallah, pintar sekali. Iya, yang termasuk benda-benda langit itu ada bulan, ada bintang, matahari, awan, planet-planet. Ya, pintar sekali. Nah sekarang kita akan membahas tentang gunung meletus. Supaya semangat, kita tepuk dulu yuk sama-sama sambil bernyanyi juga nanti. Siap? Tepuk gunung meletus. Di dalam gunung ada magma, dikeluarkan dari lava. Itulah gunung meletus. Suaranya menggelegar, bergemuruh, dar. Larilah ke tempat yang aman. Nah sekarang siapa yang mau ikut bernyanyi sama Bunda? Ayo acungkan tangan. Iya hebat, yang semangatnya bernyanyi ya, ikuti. Jika ada gunung meletus, terjadi gempa dan hujan abu, ada juga awan panas, lava dan lahar mengalir. Berlarilah ke tempat yang aman.
sekali bernyanyinya. Nah, sekarang kita bercerita tentang gunung meletus. Nah, anak-anakku semuanya, teman-temanku semuanya, Allah menciptakan gunung itu ada dua. Yang pertama Gunung Merapi dan yang kedua Gunung Mati, ya. Gunung Merapi itu gunung yang masih aktif dan suatu saat pasti akan meletus. Ada juga Gunung Mati. Kalau Gunung Mati itu gunung yang sudah tidak aktif lagi dan tidak akan meletus lagi. Nah, biasanya para pendaki selalu mendaki untuk menaiki, mencapai puncaknya ke gunung yang sudah mati. Bagaimana terjadinya Gunung Merapi yang meletus? Nah, Bunda sedikit cerita ya tentang bagaimana Gunung Merapi itu meletus. Jadi, jauh di dalam dasar bumi terdapat endapan api yang disebut magma. Magma ini semakin lama semakin panas sehingga menekan ke atas ke perut bumi dan terjadi retakan yang mengakibatkan gempa bumi. Lalu api tadi meluap ke atas menjadi gumpalan awan hitam yang disebut abu vulkanik, dan keluarlah api yang disebut lava. Bersamaan dengan suara bergemuruh dan letusan, begitulah gunung meletus. Nah, begitu ya terjadinya gunung meletus. Nah, itulah proses di mana terjadinya gunung meletus. Nah, serem juga ya mendengarnya, ada endapan api yang sangat panas. Makanya hati-hati kalau melihat tanda-tanda ada gunung meletus. Oh, ternyata ada tanda-tandanya ya Gunung Merapi akan meletus. Iya dong, ada tanda-tanda Gunung Merapi akan meletus. Apa saja ya? Ayo kita sebutkan satu-satu. Tanda-tanda Gunung Merapi akan meletus. Yang pertama, terdengar suara bergemuruh. Yang kedua, terjadi gempa bumi, tanah retak, dan bumi bergerak. Yang ketiga, tanah mengering karena air berkurang. Yang keempat, suhu semakin panas. Yang kelima, hewan-hewan turun gunung karena suhu di sekitar gunung menjadi semakin panas. Nah, itulah tanda-tanda gunung akan meletus. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda tersebut, hati-hati dan lari segera mencari tempat yang aman. Apa yang harus kita lakukan saat kita melihat tanda-tanda gunung Merapi akan meletus? Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat kita melihat tanda-tanda gunung Merapi akan meletus. Yang pertama, berlari, mencari tempat yang aman. Yang kedua, menjauhi lingkaran berbahaya yang akan terkena dampak gunung Merapi. Yang ketiga, memakai masker karena abu vulkanik pasti bakal banyak. Yang keempat, membawa perbekalan secukupnya selama kita di tempat yang aman atau di pengungsian. Nah, itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan saat akan terjadi gunung meletus. Anak-anakku semuanya, Gunung Merapi yang meletus ini selain berbahaya dan menimbulkan kerusakan, tetapi juga membawa manfaat. Apa sih manfaatnya? Di antaranya yang pertama, tanah menjadi subur. Yang kedua, meninggalkan banyak pasir dan bebatuan yang bisa dipakai untuk membangun. Dan yang ketiga, Gunung Merapi yang meletus itu juga terkadang meninggalkan batuan emas. Subhanallah, banyak juga ya manfaat dari letusan Gunung Merapi. Tapi tetap harus hati-hati apabila terjadi gunung meletus. Nah, teman-temanku semuanya, tadi kita sudah belajar tentang Gunung Merapi. Sekarang kita waktunya bereksperimen. Ada yang mau ikut bereksperimen gunung meletus sama Bunda? Hebat, semangat ya. Kita akan melakukan
sekarang waktunya bereksperimen. Ada beberapa bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama, baking soda, pewarna makanan, deterjen cair, cuka, dan tempat untuk mencampurkan semua bahan ini, ya. Dan yang pasti kita membuat gunung, ya. Gunung ini Bunda buat dari Play-Doh, ya. Play-Dohnya Bunda buat sendiri. Kalau mau tahu cara membuat Play-Dohnya, buka di channel YouTube Bunda, yaitu Eli Habibah. Di sana nanti kalian bisa melihat bagaimana cara membuat Play-Doh, ya. Dan di dalamnya itu adalah kaleng bekas sarden, ya. Jadi kalian Play-Dohnya bikin sendiri, lalu di dalamnya pakai sarden, bikinlah gunung seperti ini, ya. Nah, sekarang kita campurkan bahan-bahannya. Kita campurkan deterjen cair, cair 2 bungkus, ya, cukup. Kemudian cuka, setelah itu kita aduk rata, aduk hingga rata. Nah, setelah diaduk rata, kita campurkan pewarna berwarna merah secukupnya. Setelah semua tercampur rata, deterjen, cuka, dan pewarna kita masukkan ke dalam gunungnya. Untuk resep atau takaran membuat gunung meletus atau membuat Play-Doh bisa dilihat di channel YouTube saya, Eli Habibah, ya. Nanti kalian lihat di deskripsi cara buat dan bahan-bahan yang harus diperlukan beserta takarannya, ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, ya. Nah, setelah itu, setelah tercampur rata dan sudah dimasukkan ke dalam gunung tadi, gunung dia, kita campurkan soda kue. Kita campurkan soda kue. Lalu apa yang terjadi, ya? Terjadilah gunung meletus. Ini yang keluar adalah lava, lahar panas, ya. Hati-hati kalau ada lahar panas ini keluar dari Gunung Merapi karena sangat panas. Nah, ya, inilah proses terjadinya gunung meletus. Nah, ini lava akan mengalir terus sampai ke rumah-rumah, sampai ke pemukiman penduduk. Makanya hati-hati apabila yang rumahnya dekat Gunung Merapi. Kalau ada gunung meletus, segera lari karena nanti ada bahaya lava dan awan panas, ya. Ini coba tuh lihat, ya, lavanya terus mengalir dan mengalir jauh. Jadi hati-hati, ya, apabila terjadi gunung meletus. Wah, asik sekali, ya. Hari ini kita sudah bereksperimen membuat gunung meletus, ya. Selamat mencoba di rumah bersama Mama. Dan ingat, bahan dan takarannya nanti lihat di deskripsi di channel YouTube saya, Eli Habibah, ya. Selamat belajar semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan hari ini Bunda cukup bersekian, ya. Tadi kita sudah belajar tentang gunung meletus. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana prosesnya gunung meletus, tanda-tanda gunung akan meletus, manfaat dari gunung akan meletus. Yang pasti tadi kita sudah bereksperimen
Gimana, senang tidak hari ini belajarnya? Alhamdulillah senang ya. Tapi jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang Bunda berikan dengan semangat ya. Kerjakan di rumah dengan baik dan semangat ya. Nah, sebelum kita berpisah, setelah selesai kita belajar, kita harus mengucapkan apa? Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan tema gempa bumi ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kita dan jaga kebersihan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.